mungkin di opening sebelumnya sudah tertera kalau saya Rahmawati dari Politeknik Samarinda, jurusan akuntansi, prodi D4 akuntansi manajerial. Nah, mungkin langsung saja yang akan saya bahas kali ini adalah topik 1, yaitu pendahuluan dari mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah terkait akuntansi manajemen sebagai tipe informasi akuntansi. Nah, mungkin bisa kita langsung saja untuk membahas beberapa poin yang mungkin akan kita bahas. Nah, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini, ada 4, yaitu apa itu akuntansi manajemen, karakteristik akuntansi manajemen, tipe informasi akuntansi manajemen, dan yang terakhir adalah perkembangan peran akuntansi manajemen sebagai tipe akuntansi. Nah, mungkin langsung saja kita bahas terkait pokoknya dulu, yaitu apa sih yang dimaksud dengan akuntansi manajemen. Kenapa harus kita lakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu akuntansi manajemen? Karena akuntansi manajemen ini merupakan pokok yang harus kita ketahui dulu sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya. Nah, mungkin langsung saja, akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen. Jadi di sini akuntansi manajemen merupakan ranah di mana ketika output yang sudah dihasilkan oleh akuntan, yaitu laporan keuangan, digunakan pada akhirnya untuk pengambilan keputusan, baik itu untuk manajer maupun pimpinan lainnya dalam perusahaannya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait karakteristik akuntansi manajemen. Nah, karakteristik akuntansi manajemen ini ternyata terbagi menjadi 2 menurut pandangannya. Yang pertama adalah akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi, dan yang kedua adalah akuntansi manajemen sebagai pemakai informasi akuntansi. Nah, dari karakteristik ini kita akan membahas lebih jelas lagi terkait 2 karakteristik ini. Langsung saja, yang pertama adalah akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Nah, bisa dilihat ya di sini ya, dari Erlina dalam jurnal karakteristik akuntansi manajemen pada tahun 2005 menyebutkan bahwa akuntansi manajemen sebagai tipe akuntansi mengolah informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa akuntansi manajemen ini merupakan ketika digunakan sebagai tipe akuntansi, dia dilihat nih digunakan ketika mengelola informasi keuangan dan juga untuk merencanakan strategi, mengkoordinasi, mengawasi, dan juga mengevaluasi penggunaan sumber daya perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah akuntansi manajemen sebagai pemakai informasi akuntansi. Nah, menurut Ardiani Ika dalam buku Akuntansi Manajemen pada tahun 2010 menyebutkan bahwa akuntansi manajemen sebagai tipe informasi adalah tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran untuk membantu manajemen dalam mengelola perusahaan. Jadi bisa dikatakan bahwa akuntansi manajemen ini adalah hal yang biasa digunakan atau hal yang bisa digunakan untuk bagi pemakai informasi akuntansi. Nah, pemakai informasi akuntansi ini ada beberapa, contohnya seperti baik dari eksternal perusahaan maupun bisa juga digunakan untuk internal perusahaan. Untuk eksternal perusahaan bisa saja seperti investor, dan untuk internal perusahaan yaitu seperti dikatakan manajer, seperti itu. Nah, kemudian menurut Chen Halden Morris dalam buku The Impact of the Structure, Environment and Interdependence on the Perceived Useful Management Accounting pada tahun 1986, karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen ini terbagi menjadi 4. Ada scope atau ruang lingkup, ada agregasi, ada timelines atau ketepatan waktu, dan ada integrasi. Nah, maksud dari ruang lingkup di sini adalah akuntansi manajemen ini bisa digunakan baik secara ekonomi maupun non-ekonomi dan perakiraan kemungkinan yang akan terjadi. Jadi, cakupan informasi akuntansi manajemen ini harus lebih luas untuk memberikan informasi. Kemudian ada agregasi.
Agregasi ini merupakan penyediaan informasi yang terdiri dari kumpulan berbagai informasi detail dan menyeluruh dari perusahaan. Sedangkan untuk timelines ini merupakan ketepatan waktu. Ketepatan waktu di sini adalah manajemen informasi, artinya suatu informasi ini harus diambil secara tepat waktu. Contohnya pada saat pembuatan laporan keuangan ini harus benar-benar diselesaikan di akhir tahun untuk nantinya diambil keputusan oleh manajer apa yang harus dilakukan untuk tahun-tahun selanjutnya, seperti itu. Kemudian ada integrasi. Untuk integrasi ini merupakan informasi pada akuntansi manajemen ini harus kompleks antar unit-unit atau sub-sub perusahaan. Nah, kemudian kita akan membahas selanjutnya adalah tipe informasi akuntansi manajemen. Tipe informasi akuntansi manajemen ini terbagi menjadi 3, yaitu ada informasi akuntansi penuh, informasi akuntansi diferensial, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait tipe-tipe ini. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah terkait informasi akuntansi penuh. Nah, informasi akuntansi penuh ini merupakan mencakup informasi masa lalu maupun informasi yang akan datang. Jadi dia mencakup 2 informasi tersebut. Contohnya adalah mengenai informasi biaya, pendapatan, aktiva, baik informasi historis maupun informasi masa depan. Nah, tujuan informasi ini tuh untuk mengukur biaya langsung maupun biaya tidak langsung di setiap produk, segmen, divisi, aktivitas tertentu lainnya. Jadi bisa diperkirakan nih untuk biaya-biaya ataupun modal yang akan kita gunakan baik untuk masa depan maupun masa lalu itu seperti apa. Kemudian ada akuntansi diferensial. Akuntansi diferensial ini merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Jadi untuk akuntansi diferensial ini merupakan alternatif yang digunakan dibandingkan dengan alternatif tindakan lain. Jadi ada alternatif tapi ada lagi yang lebih alternatif, seperti itu. Tujuannya ini misalkan untuk penentuan biaya diferensial. Nah, tujuannya ini untuk memprediksi biaya di masa depan. Informasi di masa lalu ini hanya sebagai landasan untuk melakukan prediksi, seperti itu. Jadi bisa dilihat nih alternatif biaya apa aja sih yang harus perusahaan gunakan ke depannya untuk menghasilkan mungkin laba yang lebih besar, seperti itu. Kemudian ada informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, informasi akuntansi pertanggungjawaban ini hampir saja mirip dengan informasi akuntansi diferensial. Bedanya, informasi akuntansi pertanggungjawaban ini dihubungkan dengan siapa atau pihak mana yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban tertentu. Nah, contohnya ini seperti meliputi biaya, pendapatan, laba, dan investasi yang terjadi pada suatu pertanggungjawaban, yaitu suatu unit organisasi yang dipimpin oleh manajer. Nah, kenapa manajer? Karena di dalam suatu perusahaan, manajer memiliki tanggung jawab penuh di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian ternyata dari tipe-tipe informasi akuntansi sebelumnya ini ada nih manfaat yang mereka miliki. Contohnya ini adalah manfaat informasi akuntansi penuh. Nah, untuk manfaat informasi akuntansi penuh ini ada beberapa manfaatnya, yaitu contohnya terkait untuk masa lalu bisa digunakan untuk laporan informasi keuangan, analisis kemampuan untuk menghasilkan laba, penentuan harga jual, dan pemberian jawaban terkait berapa biaya yang dikeluarkan. Kemudian untuk masa yang akan datang biasa digunakan untuk penyusunan program, penentuan harga jual, dan penentuan harga transfer, dan lain-lainnya. Kemudian untuk manfaat informasi akuntansi penuh ini juga bisa digunakan bagi manajemen, yaitu seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk manajemen sendiri biasa digunakan akuntansi manajemen ini untuk pengambilan keputusan yang akan diambilnya, seperti itu. Kemudian ada manfaat akuntansi diferensial. Nah, untuk akuntansi diferensial ini merupakan diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk informasi akuntansi diferensial ini
memiliki satu alternatif yang sudah dipegang manajer. Ternyata ada lagi nih alternatif yang lebih baik lagi daripada alternatif yang sebelumnya. Jadi karena pengambilan keputusan ini selalu menyangkut masa depan, maka informasi akuntansi yang relevan adalah informasi yang akan datang pula, seperti itu. Kemudian ada manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Untuk manfaat informasi pertanggungjawaban ini ada dua. Manfaat akuntansi pertanggungjawaban menurut Soekarno pada tahun 2002.238 adalah akuntansi pertanggungjawaban masa yang lalu bermanfaat untuk penilaian kinerja manajer, pemotivasian manajer, sedangkan untuk masa yang akan datang untuk bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Nah, maksudnya menilai kinerja manajer di sini adalah bisa menilai nih manajer yang saat ini bertugas apakah mampu menjalankan perusahaan dengan baik atau tidak, dan juga bisa bermanfaat untuk memotivasi manajer. Jadi bisa memotivasi manajer dalam melaksanakan tugasnya atau tanggung jawabnya. Kemudian yang B menurut Mulyadi, informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan pemotivasian. Nah, ada perkembangan peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Nah, ini yang akan kita bahas pada slide terakhir, yaitu apa aja sih perkembangan peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Nah, sebagai suatu tipe akuntansi manajemen ini ternyata ada 3 nih. Yang pertama ada pencatat skor atau score keeping. Nah, pencatat skor atau score keeping ini merupakan manajer bersangkutan untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah disusun. Jadi di sini manajer mengevaluasi atau mencatat apa-apa saja sih evaluasi yang bisa digunakan dari perencanaan yang sebelumnya telah disusun. Kemudian ada penarik perhatian manajemen. Nah, penarik perhatian manajemen ini merupakan penyajian informasi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen agar manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah penyimpangan selanjutnya. Jadi sebelum penyimpangan baru yang akan datang, di sini manajemen sudah bersiap nih untuk menghindari penyimpangan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penyedia informasi untuk pemecahan masalah atau problem solving. Nah, di problem solving di sini merupakan manajemen telah mengandalkan informasi yang telah dihasilkan oleh akuntansi manajemen sebelumnya, karena mereka selalu mengundang dalam setiap pengambilan keputusan pemecahan masalah yang mereka akan lakukan. Jadi di sini akuntansi manajemen sangat diperlukan, karena ketika untuk menghindari adanya masalah atau ketika masalah itu sudah terjadi, jadi bisa digunakan nih apa saja sih yang harus diputuskan terkait masalah-masalah seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang akan saya jelaskan terkait topik 1, yaitu terkait informasi akuntansi manajemen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.